Bos, berada di kawasan Jabal Uhud, Kota Madinah, Min Cuan berkesempatan untuk mengenal lebih dekat bos di balik resto ini. Halo bos, saya Umar dari Medina Asian Restoran. Mau tahu nikmatnya cuan bisnis kuliner Indonesia di Madinah? Saksikan terus Cuan Bos. Bos, pengusaha kuliner yang akrab dengan sapaan Abah Umar pertama kali menapakkan kaki di Arab Saudi pada tahun 2015 lalu. Keputusan Abah Umar untuk hijrah ke Arab tidak terlepas dari kondisi ekonominya yang sedang berada di bawah saat itu. Pada dasarnya, ketertarikan Umar dengan dunia masak memang sudah sejak dulu. Di Arab, Umar memulai karir sebagai juru masak dan belajar membuat berbagai masakan. 6 bulan saya nganggur di Madinah. Saya survei, belum ada restoran Indonesia. Akhirnya saya coba untuk menyediakan masakan Indonesia. Berada di tanah suci berhari-hari, jelas timbul rasa rindu bagi jamaah untuk makan masakan tanah air. Peluang inilah yang Umar ambil dan jelas mendatangkan potensi cuan yang banyak. Akhirnya, Oktober 2022, Bos Umar mulai membuka tempat makan yang menyajikan kuliner serba Indonesia. Selama menjalani bisnis makanan di Kota Madinah ini, rintangan jelas ada, Bos. Tantangannya sangat berat. Sebetulnya saya juga agak lelah gitu, karena aturan Saudi yang selalu berubah. Dari mungkin 3 bulan, 4 bulan nanti berubah lagi gitu. Dari pajak, dari denda, semuanya selalu membuat kita seolah-olah berkembang susah gitu. Di kalangan jamaah Indonesia, nama Umar tidak asing lagi. Bahkan resto miliknya menjadi salah satu tempat favorit para pesohor negeri, mulai dari selebriti sampai tokoh politik. Untuk menu-menu yang dibuat, Umar dibantu oleh sejumlah karyawan yang kebanyakan berasal dari Indonesia. Oh ya, selain bisa menikmati masakan langsung, resto ini juga kerap melayani pesanan nasi box untuk jamaah umroh yang ada di Madinah. Alhamdulillah kita melayani prasmanan untuk antaran hotel, nasi box untuk jamaah umroh, sama delivery orang-orang muslimin yang di sini, sama menerima pesan makan di tempat. Langkah yang dilakukan Abah Umar ini jelas bagian dari pelayanan. Cuan yang didapat pun gak cuma dari customer yang datang. Untuk masakan yang dibuat, biasanya tim dapur menyesuaikan permintaan pelanggan, Bos. Mau makanan berkuah sampai kering, lengkap tersaji di sini. Semua makanan di sini juga dijaga rasa otentiknya, Bos. Jadi penasaran nih, Bos, kira-kira bahan-bahan masakannya dapat dari mana ya? Untuk bahan baku awalnya memang susah, karena di sini ada larangan mendatangkan biji pala. Sedangkan biji pala itu buat kuah bakso. Kalau nggak ada biji pala, rasanya nggak mantap gitu. Akhirnya saya titik travel cuma sedikit-sedikit sama bumbu-bumbu kering. Sedangkan bumbu kering itu nggak setiap hari di sini ada. Saat proses mengolah masakan, tak jarang Abah Umar turun langsung demi memastikan kualitas rasa masakannya. Keterlibatan langsung pelaku bisnis memang dibutuhkan demi menjaga standarisasi produk, Bos. Terbukti, setiap harinya resto milik Bos Umar gak pernah sepi orderan. Kira-kira boleh dong di-spill sedikit, ada berapa porsi paket makanan yang ludes terjual? Rata-rata per hari itu antara 50 sampai 100. Di atas rata-rata itu rezeki nggak bisa diterka. Tapi kalau ngomongin antara 50 sampai 100 itu pasti. Harga 15 real sampai 35 real. Alhamdulillah kalau misalnya nggak boros, itu mungkin 1 tahun itu mobil Fortuner dapat.
Pecah bosku, ini baru dari produk masakan catering saja, belum termasuk penjualan dine-in alias makan di resto. Di tengah banyaknya pesaing saat ini, Umar tetap optimis, kualitas rasa dan servis menjadi modal utama. Kebetulan kekhawatiran itu pasti ada, cuman saya udah lillahi ta'ala, kalau memang ini jalannya, insya Allah Allah izinkan. Catat ya bos, sukses itu butuh perjuangan. Rentetan turun naik sebuah usaha akan menjadi cerita indah nantinya. Sebagai rasa syukur, Bos Umar juga kerap terlibat dalam sejumlah kegiatan sosial. Kalau untuk sedekah itu nggak bisa ditentukan karena di sini juga banyak orang yang membutuhkan. Di Indonesia juga teman-teman banyak yang punya yayasan, yang ingin membuat masjid dan segala macam. Sekiranya di saat saya ada kelebihan, insya Allah saya berikan cuma-cuma gitu. Kalau yang di sini ada kuburan, ada yang butuh makan, saya persilahkan gitu. Dari Abah Umar, kita jadi belajar nih bos, roda kehidupan terus berputar. Jangan menyerah dan berani ambil peluang cuan yang ada, supaya bisa jadi sultan di tanah Arab bos. Oke bos, jangan pernah takut untuk memulai bisnis. Karena bisnis itu ada naik turunnya. Yang penting, kuncinya adalah keterbukaan dan kejujuran. Karena dengan keterbukaan dan kejujuran, pasti cuan bos.